Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Lisfi Revina dapat kembali hadir menemui Anda dalam acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Rumpi hadir setiap hari Jumat pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Anda dapat menyaksikan acara Rumpi ini melalui virtual Zoom ataupun live streaming YouTube channel Gelora TV. Baik para hadirin sekalian, saya juga ingin menyapa pada semuanya, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat izinkan kembali untuk bertemu dalam acara Rumpi sore hari ini, dan tema Rumpi kita pada sore hari ini adalah pohon kita, rumah kita. Pasti seru banget ya untuk membahas tentang pohon ini. Dan sebelumnya saya juga ingin menyapa terlebih dahulu kepada Ketua Bidang Perempuan Partai Gelora Indonesia, Ibu Rati Sanggarwati. Apa kabar Bu Rati? Alhamdulillah sehat Ibu ya, Masya Allah cantik sekali Bu Rati. Luar biasa Bu Rati ini, kegiatannya sangat padat tetapi masih terus sempatkan ya untuk acara Rumpi ini, Masya Allah. Dan saya juga ingin menyapa narasumber kita yang tentunya akan berbagi bersama di acara Rumpi kali ini, yaitu Bapak Ari Saptono. Beliau adalah Ketua Bidang Komunikasi DPN Partai Gelora Indonesia. Assalamualaikum Pak Ari. Sudah hadir di sini ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ari ya sudah menyempatkan waktu dan kesediaannya untuk bisa hadir dalam acara Rumpi episode kali ini. Ya. Ini saya juga ingin. Wah, luar biasa. Iya, saya juga ingin menyapa moderator kita yang tentunya sangat aktif juga nih di sini ya, selalu cantik nih Bu Rina Edelin. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora. Sehat Bu Rina? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Ari. Iya, saya juga ingin. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya juga tentunya ingin menyapa kepada seluruh jajaran fungsionaris, DPN Partai Gelora, DPP, DPW maupun DPD dimanapun berada, juga semua peserta, baik yang hadir melalui virtual Zoom maupun yang menyaksikan secara langsung live streaming YouTube channel di Gelora TV. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mendengarkan sharing session dari narasumber kita yang luar biasa, yuk kita mulai acara ini tentunya dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia. Kepada Ibu Ratih, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sehat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin Allah kita bisa berjumpa di ruang yang penuh berkah ini, ruang Zoom, tapi ruang yang penuh berkah ini. Mengapa? Karena kita selalu menimba ilmu dalam memajukan diri kita dan memperbaiki kita hari demi hari terus menerus. Yang sangat saya hormati narasumber pada hari ini, yang Zoom kali ini khusus diberikan kepada Bapak yang satu ini, Bapak yang cakep, yang luar biasa, yang semangatnya itu loh, yang rapat ya semangat, roadshow semangat, pokoknya semangat terus, yaitu Bapak Ari Sabtono. Beliau adalah Ketua Bidang Komunikasi DPN Partai Gelora Indonesia. Pak Ari, matur suwun sangat Pak Ari. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Kemudian MC kita yang selalu juga renyah suaranya, selalu di mana-mana. Saya nggak pernah bisa kangen sama Mbak Liswi ini karena seminggu cuma sekali selalu ketemu gitu ya. Jadi nggak pernah kangen. Jadi selalu ketemu terus gitu ya. Jadi baru mau kangen sedikit gitu udah ketemu lagi, baru kangen sedikit udah ketemu lagi. Lalu kemudian juga hari ini moderatornya adalah Ibu Dr. Rina Adeline Sumanda. Beliau ini adalah Wakil Ketua Bidang Perempuan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia. Jadi Pak Ari, beliau ini wakil saya Pak Ari. Jadi kalau saya mau disuntik mau apa, beliaunya izinnya harus jauh-jauh hari sebelumnya. Begitu, ya. Kemudian juga yang sangat saya banggakan para fungsionaris bidang perempuan Partai Gelora di tingkat Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah, hingga DPC yang hadir pada sore hari ini, serta para peserta yang menyaksikan dari seluruh Indonesia. Baik, alhamdulillah saya bersyukur sekali ya kita bisa berjumpa. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu para perempuan yang menyaksikan Rumpi episode ke-33 ini. Insya Allah akan terus hadir Rumpi di setiap minggu dengan topik-topik yang sangat menarik dan penting serta bermanfaat dalam rangka menambah pengetahuan perempuan di seluruh pelosok Indonesia. Ibu-ibu dan para hadirin yang saya banggakan, pada Rumpi kali ini kita mengangkat topik pohon kita, rumah kita. Jika ibu-ibu melihat kampanye Ketua Umum Partai Gelora, di sana saya beserta Ibu Kumala, lalu kemudian juga beberapa termasuk juga dengan Pak Ari dan kepala-kepala bidang yang lain itu meneriakkan yel-yel pohon kita, oksigen kita, pohon kita, rumah kita. Nah, dalam rangka memberikan wawasan dan juga membangun literasi mengenai pentingnya menanam pohon, maka topik ini juga kita angkat agar para perempuan memahami alasan mengapa Partai Gelora saat ini sedang melakukan gerakan menanam 10 juta pohon di seluruh Indonesia. Isu penting yang saat ini sedang dihadapi di seluruh manusia di bumi tanpa pandang bulu, yaitu isu pemanasan global atau sering disebutnya sebagai global warming dan juga perubahan iklim. Isu ini sangat krusial, bahkan sudah menjadi topik pembahasan para pemimpin negara-negara di dunia
untuk mencari solusi mengatasi ancaman terhadap lingkungan ini. Pemanasan global yaitu meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, laut dan daratan di bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia di bumi. Jadi inilah maka mengapa kita mengangkat topik ini, sehingga mudah-mudahan dengan seperti ini, maka kita dengan pertemuan seperti ini, maka kita bisa mengadakan program nasional DPN ini, yaitu menanam 10 juta pohon ini, digabungkan dengan program nasional bidang perempuan Partai Gelora, yaitu Pipi Gelora. Jadi setiap ada titik Pipi Gelora, maka sebaiknya dibarengi dengan penanaman pohon minimal 1 pohon di dalam titik 1 Pipi Gelora yang diadakan oleh seluruh bidang perempuan di seluruh Indonesia. Demikian Pak Ari, demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman ini kita semua akhirnya memahami bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan Gelora, maka tidak ada yang lain lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora juga Ibu Rati. Iya, terima kasih Bu Rati atas sambutannya. Ya benar sekali ya, para peserta dimanapun Anda berada, bahwa kita menanam pohon itu sangat penting banget, karena pohon kita adalah oksigen kita gitu ya. Dengan seperti kita ketahui bersama bahwa kita dihimbau untuk menanam banyak pohon demi bumi yang lebih baik. Tak hanya itu, pohon juga membawa banyak manfaat bagi lingkungan dan juga manusia tentunya. Dan seperti apakah sharingnya nanti dari narasumber kita? Kita langsung saja serahkan kepada moderator kita untuk memandu acara sharing session bersama narasumber kita, yaitu Bapak Aris Sabtono. Silakan Dr. Rina Edilin sebagai moderator kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mbak Liswi, terima kasih juga untuk ibu-ibu peserta RUPI hari ini. Terima kasih kepada narasumber juga. Terima kasih kepada Bu Ketua yang lagi jauh ya Bu ya. Semoga semuanya selalu sehat. Ya baiklah sahabat Gelora, selamat bertemu kembali di dalam acara RUMPI. Ini episode yang sudah cukup panjang, sudah 33 episode dan setiap Jumat jam 4 sore ya. Nah sahabat Gelora, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Gelora sendiri kita baru mengadakan acara launching program nasional berkaitan dengan climate change atau perubahan cuaca kita dengan menanam 10 juta pohon ya. Dimulai dari kemarin tanggal 22 November sampai nanti kalau nggak salah sampai 2024 ya Pak Ari ya. Siap, betul. Ya, program ini alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa baik dari masyarakat, di mana hampir semua media mainstream mengeluarkan hasil liputannya, juga dijalankan oleh hampir semua DPW yang ikut pada tanggal 28 November kemarin. Ya. Nah, hari ini Pak Ari akan menjelaskan kepada kita, Pak Ari ini orang yang di belakang layar yang menyebabkan launching daripada Gelora menanam 10 juta pohon. Sukses ya Pak Ari ya. Amin, alhamdulillah. Nah ini yang mengerucutkan agar supaya program ini jadi terdengar dan alhamdulillah luar biasa sekali responnya. Baik Pak Ari, sehat ya Pak Ari ya? Alhamdulillah sehat. Capek pasti ya Pak Ari ya, banyak roadshow-nya. Ya, baik Pak Ari, sesuai dengan tema kita hari ini kita berangkat dari gerakan menanam 10 juta pohon di seluruh Indonesia, di mana bila setiap anggota dari partai kita, Partai Gelora bergerak, maka menanam paling tidak 25 pohon, ya, kita akan mencapai 10 juta pohon dalam 2 tahun ya Pak Ari ya. Dan keuntungannya tentu saja di dalam 5 tahun ke depan pohon-pohon ini akan terus tumbuh dan akan terus memberikan oksigen bagi kita
mengurangi dampak karbon juga ya, kemudian menurunkan atau mengurangi dampak perubahan climate change tadi ya. Sementara itu di bidang perempuan sendiri kita memiliki program nasional yaitu Pipi Gelora. Pipi Gelora ini singkatan dari Pintarnya Perempuan Indonesia. Nah, kami ingin bagaimana caranya kami bisa menggabungkan antara program, menyelaraskan antara program partai, menanam 10 juta pohon ke dalam Pipi Gelora. Kemudian apa saja yang patut kita pertimbangkan, Pak? Apa saja yang patut kita persiapkan agar program ini bisa tercapai dengan baik dan dengan sukses. Demikian Pak Ari, monggo silahkan waktunya Pak Ari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sangat dibanggakan oleh seluruh kader Gelora, terutama enggak cuma emak-emak tapi juga bapak-bapaknya gitu ya, Ibu Ratih, yang menurut saya very inspiring gitu ya beliau ya, dengan pengalaman beliau tetap humble gitu ya. Terus kemudian beliau selalu ngejar-ngejar saya, ayo foto, nah jangan di belakang terus. Nah, karena saya terbiasa memang, saya punya prinsip gitu ya, kalau tukang masak ya di dapur gitu ya. Nah, yang yang mengantar atau yang sebagai penjamu gitu ya, yang memang dia harus di depan gitu ya. Lalu kemudian sebagai sebuah figur gitu ya, juga memang harus di depan gitu. Dan maka juga saya nggak pede kalau suruh foto, makanya ini sekarang saya belum pasang spanduk gitu, karena belum foto-foto terus gitu. Sementara saya lihat kawan-kawan sudah dengan gagah-gagah semuanya bertebaran. Jadi itu sekali lagi very inspiring, ketua bidang perempuan DPN Gelora ini, dan sangat-sangat saya juga terus terang salah satu yang bidang kabid bidang Gelora yang ternyata ibu-ibu, para wanita-wanita cantik gitu. Jadi saya sendiri kan. Semangat sekali lagi semuanya. Jadi kemudian sama Ibu MC ya. Suara saya terputus-putus ya? Betul. Apakah terdengar? Betul. Terputus-putus. Ya betul Pak. Oke, mungkin. Sekarang gimana? Alhamdulillah bagus Pak Ari. Oh ya, baik. Sebentar, saya pindah ini dulu nih. Ya, semoga ya sekarang sih insya Allah tidak terputus-putus. Saya pindah connection tadi. Baik, jadi Ibu moderator, sepertinya kemarin sempat ikut membersamai ya di Bandung kalau nggak salah ya. Iya Pak, betul dengan Pak. Semangat betul gitu kan ya beliau gitu kan, ikut sampai turun ke tempat penanaman pohon gitu, berpanas-panas gitu, luar biasa sekali lagi. Tetapi bahwa ya karena memang kalau saya melihat semangat itulah yang kemudian mendasari kita ya. Sebagaimana salam kita tuh kan selalu kan salam Gelora, semangat Indonesia gitu kan. Nah artinya kan bahwa sampai sejauh ini dengan semangatlah yang kemudian kita insya Allah bisa berkembang dan kemudian membawa Indonesia menuju kekuatan 5 besar dunia seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin saya akan mencoba sedikit menceritakan latar belakangnya gitu ya, terkait kenapa sih kita mengusung pohon gitu ya. Sebagai satu kampanye strategi kita gitu kan ya. Nah sebenarnya memang kalau kita lihat secara situasi ini memang boleh dibilang tidak menguntungkan ya. Bagaimana 2 tahun itu betul-betul off, sementara kita partai baru
kita masih perlu dikenal banyak orang. Kita tidak cuma bicara dikenal, tetapi kita juga perlu berinteraksi dengan apa namanya konstituen gitu ya. Nah, namun kendala tersebut barangkali yang membuat kita betul-betul terhambat gitu. Maka ketika kemudian kebijakan pemerintah tanda kutip sudah meloloskan ya supaya kita bisa apa namanya bergerak gitu, lalu kemudian bahkan keluar seperti itu, maka di arahan ketum ya pada saat HUT Gelora di kedua ya 28 Oktober yang lalu, maka beliau menyerukan gitu ya, ayo kita keluar sekarang, saatnya kita keluar gitu ya. 2 tahun kita sudah menata baik itu secara struktur, kemudian secara kekuatan internal ya, kemudian penataan teritori dan sebagainya, yang alhamdulillah semuanya sepanjang pemahaman saya everything is okay gitu ya. Tinggal apa namanya bagaimana nanti kemudian kita bisa bergerak untuk kemudian bertemu dengan masyarakat. Dan maka saat sekarang inilah gitu kan, berawal dari 10 November kita langsung bergerak keluar dengan ada acara ketika itu adalah pahlawan berbagi tiada henti, kemudian semua jadi pahlawan. Maka kita coba lakukan tonggak awal kita melakukan apa namanya menyapa masyarakat, yaitu di tanggal 10 November ya. Kayak kita di mana di Surabaya, dan alhamdulillah juga itu cukup membuat apa namanya impresi ya, baik secara internal maupun secara eksternal gitu kan. Internal dengan apa namanya, kenapa saya mengatakan internal? Karena bagaimanapun 2 tahun yang kemudian kita off, seaktivisnya kita gitu kan ya, ternyata kita juga gagap juga gitu. Kita gagap juga. Bagaimana berkoordinasi dengan keamanan, bagaimana apalagi dengan kader tersendiri ya, mohon maaf, apalagi dengan eksternal gitu ya. Yang internal saja kita masih gagap gitu ya, dalam rangka mengorganisasi atau mengkonsolidasikannya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, lalu kemudian kita juga selalu konsisten gitu ya, komit, dan tidak ada, boleh dibilang tidak berhenti ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, lalu Bali, kemarin di Bandung yang Bu apa namanya dokter membersamai kami gitu ya. Lalu kemarin kita ke Cirebon, Cianjur, terakhir kemarin semalam baru saya masuk rumah itu jam 2 malam dini hari gitu ya. Masya Allah. Setelah dari Bogor gitu, dan hari ini harusnya ada rangkaian kunjungan ke Bekasi, tapi karena memang ini boleh dibilang acara spesial, maka saya apa namanya izin gitu ya, karena kalau enggak enak gitu kan. Sudah 2-3 kali kalau nggak salah saya harus diminta kepada Ibu Rati ini, sampai saya nanti bisa kualat nanti kalau sampai hari ini saya tidak mengatakan iya itu kan. Dan itu pun bicaranya di Bali gitu kan. Ketemu sama beliau, pokoknya nanti harus ikut ini nih. Oh ya siap, karena memang temanya memang pas gitu ya. Tolong nanti Pak Ari bisa menyampaikan sesuatu. Baik, jadi kira-kira seperti itu, jadi rangkaiannya demikian. Nah, kembali kepada kenapa pohon. Tadi seperti disinggung oleh Ibu Ketua ya, betapa situasi tidak cuma bicara negeri kita, yang apa namanya deforestasi itu demikian marak sedemikian rupa, sehingga bencana alam, kemudian apa namanya kerusakan alam sedemikian rupa juga masif seperti itu. Namun sekali lagi bukan bicara masalah isu nasional, tapi ternyata juga isu internasional. Bahkan apa namanya kalau kita melihat situasi sekarang ini, menurut saya, pandangan saya cukup memprihatinkan seperti itu. Kenapa kemudian ketika kemudian kita bicara di BPH gitu ya, Badan Pimpinan Harian, maka disepakatilah bahwa yuk kita melakukan satu kampanye yang sifatnya itu elegan, kemudian masuk juga di tengah masyarakat, tidak bicara kanan, tidak bicara kiri gitu kan ya, dan semuanya memang memerlukan ini, yaitu gelora apa namanya tanam 10 juta pohon, yang alhamdulillah sampai dengan hari ini, atau mohon maaf sampai dengan sore kemarin itu, kalau kita bicara reach-nya itu udah 22,9 juta itu kan reach-nya ya. Alhamdulillah. Itu memang targetnya cuma 10 juta. Kita mendapatkan target untuk mencapai reach 10 juta sesuai dengan tanam pohon kita. Jadi satu reach kira-kira gitu ya.
tapi ternyata per kemarin sore totalnya adalah 22,9 juta reach-nya. Itu memang masih potensial ya. Nah, setidaknya kalau kita bicara net-nya gitu kan, net reach-nya mungkin let's say 50%, setidaknya itu masih lebih daripada target yang mau kita capai itu. Nah, demikian. Nah, kenapa mungkin ini mendapatkan satu sambutan menurut saya? Bukan berarti kalau saya sih lebih memilih begini ya. Ini mungkin bukan soal kepiawaian kita itu kan dalam menyusun rencana sampai kemudian itu muncul terlaunching, lalu kemudian itu bergerak ya ke masyarakat. Tetapi memang momentumnya menurut saya pas sekali gitu ya. Dan alhamdulillah gerakan ini disambut betul ya sama sama kawan-kawan seluruh pengurus DBW atau wilayah. Dan ini satu hal yang memang menurut saya adalah patut kita syukuri gitu ya. Di mana satu hal yang mungkin sama-sama kita juga tidak atau belum belum ngeh gitu ya bahwa bener nggak sih gitu kan ya. Kenapa mesti memang ketika kemudian saya memaparkan hal ini ke Badan Pimpinan Harian itu memang juga beberapa poin juga ada yang mempertanyakan bahwa kenapa mesti harus pohon gitu ya. Kenapa nggak sampah gitu ya. Kenapa nggak kita back to work misalnya seperti itu yang mungkin barangkali orang itu lebih ketemu sehari-hari gitu ya, kan seperti itu. Nah, ketika kemudian saya coba menerangkan latar belakangnya betapa climate change ini adalah momok bagi dunia dan ini bukan bicara masalah kekurangan pohon, bukan masalah bicara masalah bencana, banjir, longsor dan sebagainya. Tetapi ternyata efeknya bisa sampai ke keamanan gitu ya. Keamanan nasional bisa terganggu. Nah, baru di situ. Lalu kemudian itu pertama. Yang kedua adalah ternyata pemerintah sendiri dalam hal ini sekarang ini itu juga mencanangkan bahwa atau punya program itu satu individu itu bertanggung jawab ya untuk menanam 25 pohon selama hidupnya atau seumur hidupnya. Nah, artinya ada secara tidak langsung memang walaupun bukan merupakan sebuah undang-undang yang firm, yang nanti kalau nggak nanam didenda seperti itu ya, tapi itu adalah sebuah tanggung jawab moral bagi kami atau bagi kita sebagai anak bangsa, sebagai individu yang memang hidup di Ibu Pertiwi ini, yang notabene setiap tahun kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara di Kalimantan ya, yang sebelumnya kita tidak pernah mendengar banjir kecuali di Jakarta gitu ya. Ternyata hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan itu banjir gitu ya. Bahkan terakhir di Santang ya, Kabupaten Santang tersebut itu kalau nggak salah per hari ini masih tergenang. Berarti sudah sebulan lebih kalau nggak salah tergenang air gitu ya, seperti itu. Karena memang Kalimantan ini kalau menurut Greenpeace itu ya, itu bisa jadi sudah kehilangan tahun 2020 ya, itu sudah kehilangan 75% dari jumlah kira-kira mungkin sekitar 140-an ya, kalau nggak salah kutip saya ya, ribu hektar gitu ya. Nah itu kira-kira kalau menurut Greenpeace per tahun 2020 itu berkurang 75%. Coba bayangkan saja itu kan ya. Bagaimana kemudian ekosistem di sana pasti sangat terganggu gitu ya. Nah tidak heran kalau sekarang ini seluruh provinsi Kalimantan per hari ini juga mereka dilanda banjir semuanya. Yang notabene sepanjang saya hidup itu ya, itu belum pernah mendengar gitu kan. Kalau Kalimantan itu banjir gitu, seperti itu. Yang saya dengar di sana ya bidadari, gitu, seperti itu kira-kira. itu alasan pertama atau reason kedua ya, yaitu ada tanggung jawab individu, yaitu setiap orang harus atau seumur hidupnya harus menanam 25 pohon sebagai tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara gitu kan. Nah, bahkan terhadap keturunan kita selanjutnya yaitu anak cucu kita. Nah, yang ketiga ternyata ada fatwa MUI juga gitu ya. Fatwa MUI sebentar, saya harus buka ngeprek dulu nih. Ngerpek dulu ya, Pak. Saya harus nih. Jadi jadi fatwa MUI nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan pencegah kerusakan lingkungan, itu juga ada menyebutkan di sana salah satu klausulnya itu terkait dengan penanaman pohon atau tanggung jawab menanam pohon ya, setiap individu sebagai bentuk tanggung jawab kita
sebagai manusia yang telah diciptakan di muka bumi, yang kalau di Muslim memang sangat kita pahami ya, bahwa kita harus memakmurkan gitu ya, memakmurkan bumi. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai Muslim yang baik untuk bisa memakmurkan bumi, maka kita diwajibkan, tanda kutip ya, memang harus menanam pohon gitu ya. Nah, ini kan betul-betul ada satu landasan atau dasar kenapa gerakan ini kita canangkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak kalah pentingnya bahwa kita atau Partai Gelora ya, kita mesti perlu juga memberikan pesan kepada publik bahwa Partai Gelora sebagai partai politik tidak hanya sekedar bicara politik gitu ya, tetapi bahwa Partai Gelora sangat konsen kepada lingkungan. Dalam hal ini terkait dengan berkurangnya pohon di negeri Ibu Pertiwi ini, seperti itu. Dan yang paling penting lagi, kita harus juga bisa menyampaikan pesan kepada publik bahwa Gelora sebagai partai politik ya tidak hanya sekedar bicara copras-capres saja gitu kan ya. Daripada copras-capres, lebih baik tanam pohon biar pres. Karena di Bandung ya, maka saya sebut pres gitu kan ya. Nah, itu. Jadi gitu. Jadi kita sebagai partai politik tidak sekedar melulu bicara politik, tidak melulu sekedar bicara copras-capres atau mungkin nanti pilkada dan sebagainya, tapi kita punya konsen. Kita punya tanggung jawab bahwa alam ini sebagai ciptaannya gitu kan ya, dan tanggung jawab kita sebagai umat muslim untuk melindungi atau memakmurkan alam ini, maka sebaiknya kita menjaganya. Salah satunya kita menanam pohon tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa sih harus menanam pohon? Kenapa sih harus 10 juta? Kalau kita melihat secara historical ya, setiap tanggal 28 itu memang kalau boleh saya sampaikan juga ada beberapa partai besar juga selalu mencanangkan program tersebut ya. Ada partai besar pemenang pemilu itu hampir, karena kebetulan tanggal 28 itu November bertepatan dengan HUT-nya mereka, itu mereka juga mencanangkan penanaman pohon. Nah, sepanjang pengamatan saya, karena memang kebetulan juga ini ke aktivitas saya setiap ke hari-hari ya, itu memang juga di bidang media, maka sepanjang analisa saya, sepanjang pengamatan saya, rata-rata mereka seremonial, gitu ya. Nah, bahkan di 2010, 2013 itu zaman kepemimpinan Pak SBY itu dicanangkan 1 miliar pohon, kalau masih ingat ya. Jadi ketika itu Menteri Lingkungan Hidupnya adalah Pak Zulkifli Hasan gitu ya. Itu kebetulan kampanye ketika itu yang bikin tim kami juga gitu kan ya. Lalu kemudian mencanangkan 1 miliar untuk tanam pohon di Indonesia jadinya. Nah, tetapi sekali lagi ketika kemudian itu sudah ditanamkan, di launching, continuing-nya juga mandek seperti itu. Tidak ada berkelanjutan, tidak ada seperti itu. Nah, dari situ maka saya ketika itu memahami betul betapa pemerintah itu memiliki program terkait dengan masalah penghijauan, yaitu tanam pohon. Maka pemerintah memang memiliki pohon yang sedemikian banyak, yang siap untuk dibagikan kepada siapapun gitu ya, yang memang memiliki komitmen untuk menanam pohon tersebut. Nah, maka dalam hal ini kita oleh karena itu ketika kemudian pemerintah memiliki fasilitas, kok iya dilalah gitu ya, kemudian siapa yang menanam itu masih mencari-cari gitu ya, masih kemudian juga mandek di sana, pada akhirnya hanya mentok dengan sebuah seremonial. Nah, kalau tidak salah 28 November 2015 atau 14 saya lupa, 16 itu Pak Jokowi sampai membanting skopnya itu ya, sudah sekarang nggak ada lagi peringatan Hari Tanam Pohon gitu kan, seperti itu sempat viral ketika itu ya, karena saya tidak mau tanam pohon itu hanya sekedar masalah pencanangan saja gitu, tapi harus tindakan aksi gitu ya. Namun ketika seorang presiden mencanangkan hal seperti itu pun juga ternyata tidak teraplikasi di jajarannya, kecuali ya setiap tahun gubernur, menteri, mungkin beberapa partai itu di tanggal 28 ya tadi itu seremonial menanam pohon gitu. Nah, kami atau Gelora tidak seperti itu. Pencanangan 10 juta menurut
kami, menurut dan termasuk ketum ya, itu sangat-sangat make sense. Kita tidak ngomong 1 miliar, ya, yang mungkin terlalu besar, nggak mungkin lah rasanya. Kita juga nggak ngomong 100 juta, nggak mungkin juga, itu juga terlalu besar. Ataupun kita juga nggak mungkin juga ngomong 1 juta, itu terlalu sedikit gitu ya. 10 juta tersebut, kalau kita konversi dengan KTA kita per hari ini, yaitu 540.000 atau 500, ya seperti itu ya per hari ini KTA kita, maka cukup 1 orang, dan itu juga nggak setahun ya kita canangkan, itu 2 tahun, 28 November 2021 sampai 28 November 2023 gitu kan ya. Itu kan 2 tahun atau 24 bulan gitu. Ya. Ada cukup 1 kader atau 1 KTA itu cukup menanam 20 pohon selama 2 tahun. Ya, kalau kita berasumsi 500.000 saja yang betul-betul aktif, maka dalam 2 tahun ke depan kita sudah memiliki 10 pohon yang kalau atas arahan ketum kita beri nama pohon tersebut pohon gelora gitu ya. Jadi bayangkan saja dalam 2 tahun sebelum pemilu, mungkin nanti ketum ketika di setiap daerah boleh dibilang meresmikan lagi tanda kutip ya tentang ini taman pohon gelora, di sini taman pohon gelora bla 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 dan sebagainya, dan harapannya memang nanti di 2 tahun ke depan sudah tertanam pohon gelora sejumlah 10 juta pohon di seluruh Indonesia. Yang kemarin alhamdulillah sekali lagi bahwa kawan-kawan menyambut senang, semangat juga seperti itu. Bahkan ketika rakor sebelum di acara Bandung, itu Bandung hari Minggu, hari Sabtu paginya kita rakor di seluruh wilayah, maka masing-masing berkomitmen. Ada yang 300.000, ada yang 1 juta, bahkan di Jawa Timur, ada yang DKI mungkin juga sekitar hampir 1 juta, dan sebagainya. Nah, ini adalah satu bentuk semangat kita, bentuk komitmen kita, dan alhamdulillah semuanya disambut dengan baik seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa pohon sudah terjawab, kenapa 10 juta juga sudah terjawab gitu kan ya. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana mengimplementasikan, bagaimana kita mengontrol, lalu bagaimana mendapatkan barangnya seperti itu ya. Nah, tadi mungkin saya singgung gitu ya. Jadi Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup itu ya, itu di setiap wilayah mereka kan memang sedang mencanangkan penanam, juga termasuk penanam yang jadi jadi agenda nasional. Maka di setiap wilayah mereka membangun persemaian bibit pohon. Ada sekitar 35 tempat persemaian pohon, bibit pohon tersebar di seluruh provinsi, dari mulai Aceh sampai Papua. Jadi kawan-kawan tinggal menghubungi mereka, dan alhamdulillah juga sudah dihubungi. Jadi kalau sebelum mungkin saya lanjutkan tadi ya, yang poin ketiga tadi ya, mungkin saya akan singgung sedikit mengenai tujuannya ya. Kenapa sih kita harus melakukan gerakan ini? Ya, tadi belum, agak terlupakan saking semangatnya. Mumpung di depan ibu-ibu gitu ya, semangat sekali. Kelewatan. Jadi tujuannya yang pertama adalah mobilisasi dan konsolidasi ya. Yang kedua adalah amplifikasi gitu kan ya. Yang ketiga kolaborasi gitu ya. Nah, konsolidasi, mobilisasi tentunya itu internal ya, struktur gitu ya. Lalu kemudian amplifikasi tentunya kerja 2 pihak, internal dan eksternal gitu ya. Karena media dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi. Tentunya bagaimana kemudian para kader itu bisa meng-approach atau melakukan pendekatan kepada seluruh kelompok, apakah itu NGO, apakah itu mungkin bahkan Pemda, Pemkot dan sebagainya, termasuk juga para dinas tadi itu. Dan alhamdulillah itu sudah dijalankan semuanya. Kemarin kalau mungkin Dr. Rina sudah melihat sendiri ya, di Bandung itu ketika launching ada 40 ya. Ada elemen, kan? Elemen masyarakat, ada yang pang gitu, rambutnya ada pang, ada yang ada biker juga ya Pak. Biker, ada yang silat dan sebagainya. Jadi dan itu tidak di Bandung gitu ya, atau mentang-mentang kita pakai launching, lalu kemudian disiapkanlah LSM tertentu, tapi tidak. Hampir semua wilayah itu bekerjasama dengan pihak luar gitu ya. Maka setidaknya atau sampai dengan tanggal 28 kemarin itu tujuan atau 3 tujuan utama yang kita canangkan itu tercapai atau terwujud gitu ya. Bahkan kolaborasinya alhamdulillah itu sudah
sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan wilayah, dan itu tidak sangat luar biasa menurut saya, dan itu memang kerja keras kita semuanya. Itu jadi tujuannya. Jadi mohon maaf agak terlewat tadi. Nah, ketika kembali tadi ya mengenai bagaimana sih dapat pohonnya. Jadi sekali lagi bahwa KLH itu membagikan pohon secara gratis, dan memang mereka sudah memiliki program tersebut. Sampai mereka melakukan banyak sosialisasi ketika itu ya, banyak sosialisasi, tapi mungkin barangkali sosialisasinya masih belum maksimal, wallahualam ya. Tapi faktanya memang bibit tersebut masih nongkrong gitu ya, masih nongkrong. Kemudian kawan-kawan wilayah datang, sampai pada saat rapor itu ada kawan-kawan dari Palu itu Sulawesi mana ya? Repot ya saya. Sulawesi Tenggara ya. Ini geografinya saya memang agak bimbli. Jadi kawan-kawan dari Palu itu sampai mengatakan ketika ketemu dinas itu sampai mengatakan terima kasih betul gitu ya. Mereka lagi sedang dilanda pernah dilanda ya gempa ketika itu sampai meluluhlantakkan seluruh wilayah mereka demikian, dan ketika kita datang kita menawarkan program tersebut, mereka sebenarnya minta ampun. Karena memang sekarang lagi dibangun ya kawasan untuk rebuild rebuild untuk supaya ini lagi ya di sana, dan memang butuh penghijauan, dan memang ironisnya belum tertanam dengan baik gitu ya, atau boleh dibilang tenaganya tidak ada gitu. Jadi pemerintah menyediakan tenaga, tetapi memang ongkosnya untuk menanam itu tidak ada gitu kan. Tidak ada. Maka ketika kita datang, mereka sangat bersyukur. Sebagai contoh tadi ya, kawan-kawan Palu itu melaporkan bahwa ketika kawan-kawan Palu datang ke dinas itu sampai pokoknya berapapun bisa kita kita sediakan gitu ya. Pun demikian kawan-kawan dari Lampung juga menyampaikan bahwa ketika datang ke dinas itu sampai mau butuh 1 juta juga kita suplai seperti itu. Nah, ini menarik. Ini menarik betul gitu ya, dan insya Allah 10 juta sekali lagi seperti yang sempat diarahan Ketum bahwa kalau bahasa beliau itu adalah technical is possible. Jadi technically possible. Jadi nggak ada yang tidak mungkin ketika kita bicara satu teknik, dan notabene memang itu sudah terukur, tercatat gitu ya, bahkan terhitung ya, insya Allah seperti itu. Dan sementara itu Bu Moderator, Bu Dr. Rina, semoga kita sampaikan. Ya, alhamdulillah. Artinya sebetulnya lebih dari 10 juta pohon harusnya juga bisa tercapai ya Pak ya, karena insya Allah bisa, betul. Pada kurang lebih hanya seminggu saja sudah 2,29 reach ya Pak ya, jadi pasti 2 tahun coba kebayang. 22,9 Bu, saya koreksi. 22.900 reach. 22.900. Makanya bukan hal yang tidak mungkin berarti ya Pak ya, lebih dari 10 juta pohon ya Pak ya. Amin. Nah, saya menggarisbawahi soal kolaborasi nih Pak. Nah, ini penting juga ya, didengung-dengungkan selalu oleh Ketua Umum Pak Anies Mata bahwa kita harus keluar, kemudian kita juga kalau misalnya ada yang bersilangan pendapat, kita ketemu di tengah ya Pak ya, kita menjalankan bridging, kita menjalankan bridging, ketemu di tengah, ngobrol, berkolaborasi, dan tentu yang paling mudah dijalankan adalah mengembalikan lingkungan kita ini ya, karena ini lingkungan kita ini penting ya. Apalagi pemerintah juga kan sudah mencanangkan akan adanya green economy ya Pak ya. Jadi ya tentu dari penanaman pohon ini juga luar biasa ya. Nah, sebetulnya saya ingin menanyakan juga, tapi mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman, baik dari DPW maupun DPD ataupun teman-teman yang lain yang mengikuti acara Rumpi ini. Kiranya bagaimana dicanangkannya di Pipi Gelora Pak? Karena kan Pipi Gelora itu diadakan sebetulnya dari akar rumput ya Pak ya, dari sejak yang di bawah gitu bisa menjalankan dengan minimal peserta paling tidak 10 orang ya Pak ya. Kebayang kalau misalnya kawan-kawan di DPD ataupun DPC bisa menggerakkan tetangganya, kemudian menggerakkan keluarganya untuk menanam paling tidak 1 pohon saja ya Pak ya. Kita sudah bisa menghitung kurang lebih berapa banyak yang akan ditanam nantinya. Baiklah,
kiranya mungkin dari peserta, dari DPW, dari DPD ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ari. Monggo silahkan di unmute aja atau raise hand mungkin. Di sini juga ada ini Pak, ternyata ada yang kamuflase nih Pak, ikut serta di sini. Ada yang mau bertanya mungkin ibu-ibu? Kalau tidak ada mungkin Pak Ari punya kiat-kiat atau trik-trik kepada Di chat itu ada yang bertanya, mungkin bisa di chat. di chat coba. Sebentar kita lihat di chat. Oke, ini ada pertama dari Pak Gangnam Style. Ini katanya Pak Ari, Bitpuan sekarang memiliki program PP terkait dengan hal tersebut. Apa kira-kira yang menjadi input dan saran Pak Ari? Apa yang harus kami siapkan dan apa yang harus kami jadikan kata kunci berkaitan dengan dengan komunikasi ya Pak ya? Ya. Nanti yang kedua ada dari Bu Ina, tapi saya bacakan nanti Pak, biar Pak Ari enggak. Pak, saya yakin Pak Ari sudah capek berjalan-jalan. Monggo Pak Ari. Ya, boleh diulang secara poinnya aja yang tadi mengenai poinnya yang pertama, apa kiranya yang bisa kita jalankan untuk Pipi Gelora Pak? Kita siapkan untuk Pipi Gelora dalam hal terkait dengan program yang menjadi input dan saran Pak Ari terkait program tersebut, apa yang harus kami siapkan dan apa kata kunci yang paling mudah sehingga banyak yang yang akan menanam misalnya kayak gitu Pak. Monggo Pak Ari. Jadi saya akan memulai dari kata kunci ya. Kata kunci dalam komunikasi kita itu selalu kita sebut ya, pohon kita, oksigen kita. Pohon kita, hidup kita, atau pohon kita, rumah kita tadi itu ya. Nah, itu kata kunci yang menurut saya sangat mudah kita masuk, baik itu mau kanan, mau kiri, mau tengah-tengah, dan sebagainya. Karena memang sesungguhnya ya memang kita butuh itu. Bayangkan saja, kalau coba kita mau merasakan, kemarin kebetulan kita keliling ya, dari di Bali ke Jawa Tengah, dan sebagainya, itu malah menurut saya, panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Dan ketika saya sampai rumah tadi pagi, saya coba tes saja gitu ya. Kebetulan pada sebelumnya itu kok ya saya agak konsisten ini, agak kontraproduktif saya dengan program kita ini ya. Saya menebang pohon jambu di depan rumah saya. Karena mengganggu mengganggu kabel listrik, telepon dan sebagainya gitu. Nah, ketika kemudian itu sudah terpotong, walaupun tidak semua ya, masih ada beberapa dahan yang berdaun gitu ya. Saya merasakan ketika pohon itu ada, itu ademnya itu adem, kira-kira gitu, adem gitu ya. Lalu kemudian ketika tidak ada, itu memang panas. Memang ini logikanya begitu. Tapi nggak cuma hanya sekedar bicara feeling di situ. Saya mencoba mengukur dengan termometer gitu ya. Saya mengukur yang sekarang sudah kepotong gitu ya, itu sekitar 33-an sekian gitu ya, sekian kan panasnya. Lalu saya jalan ke tempat yang ada pohonnya, itu lebih rendah lagi 1-2% derajat ininya ya, selisihnya. Nah, dari situ saja itu sudah ada satu pembuktian betapa pentingnya ketika kemudian kita harus menanam pohon. Mungkin tidak sekarang kita rasakan barangkali, mungkin kepada terhadap anak kita, bahkan cucu kita. Barangkali ketika saya coba mencoba, karena sekali lagi saya terlibat dalam setiap ada pemberitaan apapun di media, maka saya selalu mengumpulkan tingkat emosional penduduk kita atau orang-orang Indonesia, baik itu yang mulai yang level kecil, mungkin bahkan 5 tahun gitu ya, yang mulai mereka bisa ngomong, sampai yang bahkan tua, itu mudahnya mereka emosional sekali seperti itu. Nggak heran kalau kemudian bayangkan aja sekelas Kompas saja yang setahu saya dulu tidak pernah bicara mengenai sifatnya itu kriminal biasa gitu ya, cekcok, kemudian menusuk dan sebagainya itu ya, itu Kompas pun runut gitu ya menceritakan tentang terkait dengan itu. Nah, bisa jadi karena sekali lagi efek perubahan iklim ya, perubahan iklimnya memang setidaknya kan kalau orang kekurangan oksigen itu kan
Ya mungkin 2 tahun kemarin kita sudah bisa melihat ya, ketika kita kekurangan oksigen kayak apa sih? Orang sudah gelap mata saja di situ semuanya. Nggak cuma gelap mata, gelap beneran matanya. Sampai kemudian lewat gitu ya. Dan kebetulan saya handle apa namanya sebagai konsultan salah satu pimpinan atau wali kota di daerah Lampung ya, kota metro dalam hal ini. Saya sempat melihat sendiri ya betapa kemudian kekalutan itu ketika oksigen itu betul-betul berkurang, itu memang hampir semuanya emosional. Enggak cuma di situ saja yang orang-orang emosional ya, di lokasi tersebut ya, tapi di luar pun yang membaca kan pasti wah inilah itulah bagaimana pemerintah dan sebagainya bla 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 gitu kan ya. Karena memang pada akhirnya kita menyadari betul ketika kemudian awalnya kita diberi kebebasan free menghirup oksigen dengan suka-suka kita gitu kan ya. Lalu 2 tahun kita dicoba ya, nggak sampai 2 tahun malah. Wong peak-nya itu kan di bulan Juli ya. Juli kemarin sampai dengan bulan Agustus awal, hampir semua kekurangan rumah sakit ya, pada akhirnya rumah sakit itu kemudian melakukan satu keputusan bahwa kalau ada yang megap-megap gitu ya, tidak semerta-merta kita kasih oksigen gitu ya, tetapi karena oksigen kurang maka disamaratakan semuanya gitu ya. Jadi kalau yang kemudian megap-megap ya harus lewat gitu ya. Tetapi setidaknya ketika itu lewat masih banyak yang terselamatkan. Kalau kita fokus ke yang megap-megap, ternyata yang nggak megap-megap jadi megap-megap seperti itu. Itu yang kemarin fenomena yang kita lihat. Mungkin kita hanya sekedar menyadari bahwa oh ya di rumah sakit kekurangan oksigen, mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu. Tetapi jangan-jangan di balik peristiwa besar ini ada satu hal yang besar yang selama ini yang awalnya kecil kita abaikan, yaitu pohon yang sedemikian banyak ditebang, tidak penanamannya juga asal-asalan dan sebagainya, bahkan tidak memikirkan sama sekali, dan mungkin Allah tegur. Kemarin itu kita dikasih ujian seperti itu. Jadi itu kata kuncinya sudah kita sampaikan, pohon kita oksigen kita, pohon kita hidup kita atau pohon kita rumah kita. Menurut saya itu tinggal bagaimana kemudian berinovasi atau mengkapitalisasi secara dramanya ya. Kayak tadi mungkin saya buat drama seperti itu ya. Nah, alhamdulillah semuanya bisa dimengerti insya Allah. Ya, ini ada yang udah raise hand Pak Ari. Ada Ibu Lisha dan ada Mas Dimas. Monggo silahkan Ibu Isya terlebih dahulu. Ini bos saya ini Ibu Lisha itu. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Bu Lisha, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Bu Lisha nih. Semangat. Ini juga salah satu inspirasi saya itu Dokter Ina. Ya. Luar biasa semangatnya. Dahsyat dulu. Kita bertim sudah 21 tahun bersama Masya Pak. Allah, luar biasa itu. Ada rahasia banyak di sana yang belum diceritakan gitu. Hari ini kita bertim mengenai pohon ya Pak Ari. Ya, ya. Kelihatannya memang kita sudah mencapai reach yang cukup tinggi, tapi kita memang harus kerjasama. Kebetulan saya juga sedang berpikir mengenai Hari Ibu ini kan terdekat. Ya. Kita program Pipi Gelora yang harus semuanya bergerak, sekecil apapun eventnya itu harus dikerjakan. Pipi itu pintunya perempuan Indonesia. Saya punya usul bagaimana kalau misalnya di DPC untuk Jakarta kita buat kegiatan kecil tapi sangat berarti, gimana untuk Hari Ibu itu kita minta supaya DPC bersama lingkungannya menanam satu pohon di setiap rumahnya. Betul. Menurut Pak Ari apakah bagus atau tidak, dan apakah Bu Rati setuju untuk hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau menunggu raise hand berikutnya? Sekalian sama yang satu lagi ya Pak Ari. Karena kita mengingat waktu, dikit lagi kita selesai. Silakan Mas Dimas. Sampai besok juga nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah. Kebetulan off nih, nggak keliling-keliling. Oh, lagi off ya Pak ya. Tapi nanti putri-putranya pengen main. Siap. Kayaknya Mas Dimasnya lagi tidak ada kali ya. Ada satu pertanyaan di tempat chat, sebentar saya bacakan ya Pak Ari. Ya, siap. Dan Ibu Ina. Oh, kayaknya sudah tuh. Ya. Oh, udah. Monggo silakan Mas Ari. Siapa Mas Dimas? Ya, silakan. Ya, selamat sore Ibu, selamat sore Pak. Kita selamat sore. Dari Sumatera Barat, tepatnya Kota Padang. Sumatera. Monggo silakan. Nah,
Jadi kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, penanaman pohon secara serentak yang kami lakukan kemarin, tepatnya di Kelurahan Indarung, yang lokasinya berdekatan dengan pabrik semen Padang. Nah, jadi harapan kami, semangat menanam pohon ini harus terus kita gelorakan. Sebab kita sebagai manusia bertanggung jawab penuh dalam pelestarian alam. Gitu, Bu. Iya. Terima kasih Pak Dimas. Ada yang mungkin mau ditanyakan Pak Dimas sama Pak Ari? Iya, kita berharap Pak Ari ke depannya momen ini selalu kita istilahnya jadi agenda tahunan bagi Partai Gelora. Gelora bukan hanya memikirkan untuk politik saja, tapi berpikir juga untuk bagaimana kemaslahatan bagi bumi ini gitu. Insya Allah. Tadi udah tuh Pak ya, cepras-cepros daripada cepras-cepros mendingan pres. Iya kan Pak Ari? Ya, daripada copras-capres lebih baik tanam pohon biar pres. Iya. Padahal saya orang Sunda loh Pak Ari. Bukan pres ya? Iya, agak aneh juga. Terima kasih Pak Dimas. Ya. Ada satu pertanyaan. Iya, Bu. Ada satu pertanyaan lagi Pak Ari dari Bu Ina, ini mengenai apakah jenis pohonnya, prioritas pohon apa saja yang baik untuk ditanam Pak, gitu. Apakah yang berbiji ataukah yang lain untuk atau jenis yang lain yang bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan tumbuh untuk 2 tahun ke depan. Monggo Pak Ari. Baik. Terima kasih Dr. Ina. Saya akan tanggapi dari Ibu Lisha ya. Tentang satu, jadi memang kalau kenapa tadi ya saya sampaikan 10 juta pohon, artinya satu orang atau satu KTA itu bisa menanam 20 pohon sampai atau selama 2 tahun ke depan gitu ya. Nah, proses penanamannya itu memang kita sudah bagi 6 klaster ya. Ada 6 klaster di sana. Ya, itu sesuai dengan letak geografisnya masing-masing atau sesuai dengan wilayahnya masing-masing, kondisi wilayah masing-masing. Yaitu yang pertama lahan kritis, terutama di area pegunungan, daerah aliran sungai atau das ya, hutan kota atau taman kota, hutan atau taman desa, kemudian perkarangan rumah penduduk ya, dan penghijauan jalan. Jadi, jikalau memang nanti akan ada satu kebijakan dari PIPI yang setiap DPC tadi yang seperti yang Bu Lisha sampaikan untuk menanam di pekarangannya, memang itu sudah menjadi tujuan kita atau terkait dengan klaster penanaman yang sudah kita canangkan atau kita tetapkan gitu ya. Jadi memang iya. Dan kalau kita lihat secara pembagian gitu ya, secara detailnya gitu ya, itu setiap DPD itu memang bertanggung jawab untuk menanam sekitar 100 pohon gitu ya dalam setiap bulannya gitu ya. Nah, artinya nanti secara eksekusinya bisa disesuaikan gitu Pak. Apakah memang harus setiap hari atau mungkin setiap minggu dan sebagainya, itu monggo saja. Memang harapannya adalah ada continuing-nya. Ini sekaligus menjawab dari Pak Dimas ya. Jangan cuman sekedar seremoni tahunan saja. Tadi juga sudah saya singgung gitu ya. Memang kita ketum selalu membuat satu arahan ya. Jangan pernah kita mengikuti gaya atau pola partai yang lain gitu ya. We have our own roadmap sendiri seperti itu. Nah, tetapi memang kadang-kadang di lapangan itu memang satu kegiatan itu kan ibarat not tadi ya. Tangga nada itu ya, itu kan cuman 8 ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Tinggal nanti bagaimana kombinasi, kemudian inovasi dan sebagainya, maka jadilah sebuah lagu gitu ya.
Nah, ketika bicara kegiatan, apalagi kegiatan yang memang berdampak langsung atau berhubungan langsung dengan masyarakat, itu memang kira-kira itu saja kan. Ada ekonomi di sana, ada kemiskinan, kesehatan gitu ya, lalu lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, namun kalau bicara tanam pohon, sepanjang analisa saya, hampir semuanya adalah seremonial. Maka kita tidak mau itu. Dan dilalah itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesianya apa ya? Kok ya kebetulan bahwa kita punya 500.000 kader gitu ya, yang tentunya kita bisa eksekusi langsung untuk tindak lanjutnya setelah tanggal 28 November kemarin. Makanya kita membuat tindak lanjut atau pencanangan selanjutnya, yaitu 1 KTA 25 pohon untuk ditanam sepanjang sampai dengan 28 November 2023, selama 2 tahun atau 24 bulan gitu ya. Jadi tindak lanjut kita adalah di situ. Alhamdulillah itu disepakati, dan memang kemarin termasuk mungkin Pak Dimas sebagai tim penanaman juga barangkali juga sempat menyimak bahwa seluruh kawan-kawan DW menyambut baik itu. Bahkan tadi saya sampaikan bagaimana cara mendapatkan pohon. Nah, di lingkungan dinas lingkungan hidup di setiap wilayah itu menyediakan pohonnya. Jadi kalau nggak salah mereka itu melakukan penukaran gitu ya, 1 KTP 25 pohon setiap di wilayah dinas lingkungan hidup tersebut. Jadi free, everything is free. Dan pohonnya apapun yang dibutuhkan. Nah, ini sekaligus langsung jawab ya, pertanyaan ketiga ya. Ya, pohonnya apa sih gitu ya? Di KLH itu hampir semua pohon ada sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, tapi memang kadang-kadang itulah pentingnya kejelian daripada kawan-kawan di daerah ya, Bu Lisha, Pak Dimas tadi dan kawan-kawan yang lain gitu ya di PP gitu ya, bahwa kita juga harus bisa mapping gitu ya, bahwa sebenarnya kebutuhan masyarakat apa sih? Apakah cuma sekedar nanam pohon? Kemarin di wilayah Sulawesi, Lampung kalau nggak salah, Lampung itu ya, di tempat penanamannya mereka atau masyarakatnya itu ya, itu butuh buah gitu ya, pohon buah. Kenapa? Ada implementasi ekonomi di sana. Ketika memang nanti buah tersebut sudah berbuah dan sebagainya, sudah panen dan sebagainya. Ya. Dan kawan-kawan pada akhirnya juga menyediakan pohon tersebut. Jadi ketika apa sih pohonnya? Coba nanti mungkin masing-masing, karena begini, di Jawa Timur ternyata beda nih dengan di Jawa Tengah. Jawa Timur menanam sengon ya, itu ternyata cukup di sana di pekarangan rumah dan sebagainya. Karena kalau bicara faktor ekonominya itu ini efek ekonominya, ternyata pohon sengon lah yang paling dibutuhkan di Jawa Timur gitu ya. Lalu di Jawa Tengah ya pohon buah nih, karena kan kalau nggak salah Jarum itu kan menanam di daerah Kudus itu kan pohon mangga semuanya ya, yang sebelumnya itu tidak ada mangga barangkali, di sana sekarang sudah mangga sudah bejibun kira-kira seperti itu. Jadi itu pohonnya tergantung nanti bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita memapping secara geografis, kondisi wilayah dan sebagainya, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Ari penjelasannya, kemudian pembakaran semangat ya untuk kami semua melakukan penanaman pohon, karena memang dari penanaman pohon ini bukan saja membantu menurunkan perubahan iklim ya Pak ya, tapi ternyata juga akan bermanfaat untuk generasi kita yang akan datang. Termasuk ketahanan nasional. Termasuk ketahanan nasional ya, dan itu juga sudah dicanangkan ya Pak ya sama pemerintah bahwa kita akan menuju ke green economy ya Pak ya. Salah satunya adalah juga tentu saja dengan menanam pohon ini. Baiklah Pak Ari, kiranya waktu udah sampai pada waktu ujung kita, Rumpi ya. Saya mungkin akan langsung closing statement aja ya Bu ya, sebelum ditutup.
Tadi Pak Ari sudah menjelaskan kepada kita bahwa untuk pipi gelora, maka kata kunci yang paling efektif adalah pohon kita, oksigen kita, pohon kita, hidup kita. Ya, itu yang akan kita dengungkan. Lalu kemudian kegiatan ini mungkin bisa kita kolaborasikan dengan berbagai komunitas atau berbagai elemen masyarakat yang lain, sehingga akan terbentuk bahkan lebih dari 10 juta pohon dalam 2 tahun ya Pak ya. Kemudian selama 1 KTA Gelora itu diharapkan menanam pohon kurang lebih 25. Ya. Ini sesuai juga dengan instruksi Menteri Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2017 dan fatwa dari MUI ya tahun 2014 bahwa kita berkewajiban menanam pohon ya. Dari satu DPD, misalnya dari satu DPD itu kemudian PIPI diadakan di situ dengan 10 orang, terbayang satu orang 1 pohon per minggu, sementara kita ada kurang lebih 500 lebih DPD, kebayang jumlah yang akan tercapai nanti sampai di 2 tahun. Tapi tentunya ini tidak berhenti di 2 tahun, kita akan berjalan terus melestarikan lingkungan karena itu adalah bagian dari kita juga sebagai insan untuk mempertahankan keseimbangan alam dan ekosistem. Demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya serahkan kepada Ibu Lisvi. Monggo Ibu Lisvi. Ya, terima kasih banyak Dr. Rina dan juga Pak Ari, luar biasa banget nih sharingnya ya tentang pohon gitu, karena kita ini memang wajib ya Bu Rina ya menanam pohon gitu kan, apalagi menanam pohon itu merupakan investasi jangka panjang yang bisa meningkatkan ekosistem lokal dan kualitas udara serta membantu mengatur tingkat polusi global. Masya Allah, pokoknya semangat terus untuk menanam pohon demi untuk menjaga kelestarian alam Indonesia ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas sharingnya luar biasa, Dr. Rina juga, dan tentunya kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini di Rumpi, baik di virtual Zoom maupun di YouTube channel Gelora TV. Sebelum saya tutup acara, yuk kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh dibuka videonya yuk. Baik, di sini ada berapa slide ya? Ada 2 slide. Kita di slide yang pertama udah begini dahulu. Aja nih Bu. Iya, oke, siap. Saya juga mau Bu Rina. Kayaknya udah begini duluan. Ya, saya itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, untuk slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Ari, Bu Rina, dan juga semua peserta yang hadir di sini. Saya ucapkan semoga sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa untuk menanam pohon ya, biar kita lebih sehat dan sejahtera lingkungannya gitu ya. Baik, saya Lisvi Revina pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa kembali di Rumpi pekan depan, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Salam Gelora, semangat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, terima kasih. Sama-sama Dr. Rina, sama-sama. Terima kasih semuanya. Bu Ketua, terima kasih Bu Ketua. Ya, terima kasih. Mohon izin. Ya, Bu Rina. Mohon izin ya. Ya.